Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Marhama Ulfa dalam mata kuliah Metodologi Pembelajaran. Pada hari ini kita akan membahas terkait materi kondisi, metode, dan hasil pembelajaran. Yang pertama kita bahas terkait kondisi pembelajaran. Nah, kondisi pembelajaran ini secara definisi merupakan faktor yang mempengaruhi efek penggunaan metode tertentu untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Kemudian, kondisi pembelajaran dapat juga dikatakan dengan keadaan real di lapangan atau keadaan pada saat terjadinya proses pembelajaran. Sebab kondisi pembelajaran selalu berubah-ubah. Nah, hal ini sangat mempengaruhi hasil dari pembelajaran itu juga. Dalam hal ini, jenis variabel kondisi pembelajaran ada 4, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua bidang studi atau disiplin ilmu, yang ketiga kendala, dan yang keempat karakteristik peserta didik. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah pernyataan tentang hasil pembelajaran, apa yang diharapkan. Jadi, harapan kita seperti apa, itu merupakan tujuan pembelajaran. Tujuan ini juga bisa sangat umum, bisa juga sangat khusus, atau di mana saja dalam kontinu khusus. Kemudian yang kedua, bidang studi atau disiplin ilmu merupakan aspek-aspek suatu bidang studi atau disiplin ilmu yang dapat memberikan landasan yang berguna sekali dalam strategi pembelajaran. Nah, yang ketiga, kendala. Kendala dalam pembelajaran merupakan keterbatasan sumber-sumber, dalam hal ini seperti waktu, kemudian media, personalia, dalam hal ini pengajar, dan juga uang atau pendanaan. Kendala seringkali ditemukan seorang pendidik dalam menjalani kegiatan belajar dan pembelajaran. Nah, yang keempat, karakteristik setiap peserta didik adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakat, motivasi belajar, dan kemampuan awal atau hasil belajar yang telah dimilikinya. Karakteristik ini akan berpengaruh dalam pemilihan strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata pengajaran, khususnya komponen-komponen strategi pengajaran. Nah, yang kedua yaitu metode pembelajaran. Kita akan bahas tentang metode. Yang pertama tentang definisinya. Secara definisi, metode pembelajaran merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Jadi, dengan kondisi real lapangan yang berbeda-beda, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang berbeda, kita bisa memilih cara-cara tertentu yang kita gunakan untuk mengajar dalam pembelajaran. Kemudian, metode pembelajaran ini diajukan sebagai cara-cara yang dapat digunakan dalam kondisi tertentu untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Nah, metode pembelajaran ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, strategi pengorganisasian, yang kedua penyampaian, dan yang ketiga strategi pengelolaan. Kita bahas satu persatu juga. Yang pertama, strategi pengorganisasian adalah untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Ini fokusnya ke isi bidang studi ya. Mengorganisasi mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan lain-lain yang setingkat dengan itu. Yang kedua, penyampaian atau delivery strategy adalah untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dan menerima serta merespon masukan yang berasal dari peserta didik. Sumber belajar merupakan bidang kajian utama dalam strategi ini. Jadi, dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran, kita fokuskan ke sumber belajar. Nah, sumber belajar yang utama yang kita gunakan bisa dari buku atau dari sumber yang lainnya. Yang ketiga, strategi pengelolaan adalah untuk menata interaksi antara peserta didik dan variabel metode pembelajaran yang lain.
Jadi fokusnya kedua hal yaitu peserta didik dan metode pembelajaran yang lain. Variabel strategi pengorganisasian dan penyampaian isi pembelajaran. Strategi pengorganisasian pembelajaran dibedakan menjadi strategi pengorganisasian pada tingkat makro dan juga pada tingkat mikro. Nah, kita fokus yang ketiga yaitu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu di sini ada keefektifan, kemudian ada efisiensi dan juga ada daya tarik. Nah, masing-masing dari ketiga ini juga akan kita bahas. Yang pertama yaitu keefektifan pembelajaran. Nah, dikatakan efektif ada alat ukurnya, yaitu dengan 4 aspek penting. Nah, ini biasanya diukur dengan tingkat pencapaian si belajar. 4 aspek penting ini juga akan kita bahas. Yang pertama yaitu kecerataan penguasaan perilaku. Nah, apa ini? Kecerataan penguasaan perilaku ini biasanya disebut tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan yang dilakukan oleh siswa ya. Kemudian ada kecepatan unjuk kerja. Dalam hal ini seberapa cepat siswa itu merespon pembelajaran dan mengerjakan penugasan. Kemudian yang ketiga tingkat alih belajar. Dan yang keempat tingkat retensi dari apa yang dipelajari. Nah, yang berikutnya efisiensi pembelajaran. Nah, pembelajaran dikatakan efisien diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si belajar. Jadi, seberapa banyak dia belajar, kemudian apakah efektif atau tidak. Jadi, kita tidak hanya fokus ke siswanya memahami, tapi waktu yang diperlukan sangat lama, tidak seperti itu. Tapi harapannya jumlah waktu belajarnya tidak terlalu lama, tidak juga terlalu sebentar, tapi memberikan efek yang baik terhadap pencapaian belajar siswa. Serta termasuk juga di sini jumlah biaya pembelajaran yang digunakan, jadi tidak terlalu banyak juga dalam penggunaan biaya pembelajaran. Yang ketiga, daya tarik. Daya tarik ini biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Nah, kita perlu mengamati kecenderungan siswa juga, apakah mereka terlihat tertarik dengan pembelajaran atau tidak. Daya tarik pembelajaran erat sekali kaitannya dengan daya tarik bidang studi, di mana kualitas pembelajaran biasanya akan mempengaruhi keduanya. Jadi, siswa akan dikatakan memiliki kualitas pembelajaran yang baik kalau memang ternyata bisa kita lihat dari apakah siswa itu tertarik dengan bidang studi atau tidak. Nah, umumnya kan siswa ini tertarik dengan bidang studi tertentu dan tidak suka dengan bidang studi yang lain. Nah, ini bisa terlihat dari kondisi ketika belajar maupun dari hasil belajarnya. Itulah sebabnya pengukuran kecenderungan siswa untuk terus atau tidak terus belajar dapat dikaitkan dengan proses pembelajaran itu sendiri atau dengan bidang studi. Nah, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.